Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner Siska Cake. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini masih seputar rotian loh. Kita akan membuat model roti manis yang mudah dan cantik. Untuk adonan roti bisa menggunakan resep unggulan teman-teman ya. Kalau saya menggunakan adonan roti dasar yang sebelumnya sudah tayang. Bisa cek di atas sini ya. Sebelum lanjut ke pembuatan model roti, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sebelumnya kita siapkan bahan-bahan fillingnya ya. Untuk isian silahkan sesuai selera. Kita ambil adonan roti, kita gilas, dan untuk yang contoh pertama saya menggunakan filling coklat. Letakkan filling coklatnya di ujung adonan, kemudian bisa kita mix ya dengan filling keju. Ambil dan tekannya yang rapat supaya adonan tidak bocor. Lalu gilas lagi untuk merapikan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Saya membaginya menjadi 6 irisan, dan ini nanti akan kita gulung biasa saja. Nah, seperti ini menggulungnya. Adonannya diletakkan di bawah ya, adonan lebihannya itu, biar nanti saat dia mengembang tidak terlepas. Sisihkan di dalam loyang. Sebelumnya loyang sudah kita alasi dengan paper baking. Letakkan adonan roti yang sudah siap. Lanjut ke model berikutnya ya. Ini saya menggunakan sosis, biasa disebut dengan model caterpillar. Caranya, pertemukan kedua sisinya, tekan agar tidak lepas, kemudian potong bagian sisi yang ada sosisnya, beberapa bagian, jangan sampai terlepas ya, lalu diselang-selingkan. Nah, seperti ini saya pergunakan sosis yang kecil. Kita sisihkan ya ke dalam loyang yang sudah kita siapkan. Model yang ketiga, tetap adonan digilas biar gasnya yang terperangkap keluar. Gunakan filling, tetap saya menggunakan filling coklat dan filling keju. Tekan-tekan, jangan sampai terlepas, nanti isinya bisa keluar. Bagi lagi adonannya menjadi beberapa. Ini yang akan kita hias. Ini saya akan membuat modelnya ketupat. Silang-silang ya. Nah, seperti ini cara menyilangnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti kita mengepang rambut. Dijalin ya istilahnya. Nah, seperti ini. Terus lakukan sampai adonan habis. Nah, modelnya nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita gulung. Sisa ujung adonan bisa diselipkan nanti ya, supaya nanti tidak terbuka. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti akan terlihat jika sudah mengembang. Dan setelah di oven, kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan kembali ya. Biarkan dia nanti beristirahat di loyangnya.
yang keempat. Bisa kita menggunakan isian mesis. Ini lebih banyak kita temui karena mesis gampang dapatnya. Taburkan mesis di atas adonan yang sudah digilas biar lebih nempel. Kita gilas sedikit lagi supaya mesisnya tidak lepas. Nah, ini kita gulung biasa aja. Ini model yang simpel. Kita gulung, tapi gulungnya yang rapat ya, agar isiannya tidak keluar. Nah, setelah sampai di ujung, kita gunting sekat-sekat gitu, tapi jangan sampai terputus dari rotinya. Adonan rotinya ini nggak terputus. Nanti lalu kita selang-seling. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selang-seling. Cantik kan modelnya? Simple tapi manis. Ini udah jadi. Udah kita siap di proofing. Lanjut ke model yang kelima. Masih tetap saya menggunakan mesis lagi. Caranya tetap sama, setelah digilas kita taburkan mesisnya supaya dia nggak berceceran. Kita gilas sedikit lagi nanti. Untuk isian selera ya, seberapa banyak mesis yang diberikan. Kita tata supaya bisa menyebar mesisnya. Untuk mesis silahkan pilih sesuka sahabat, merek apapun itu sesuai selera. Nah, seperti ini kita giling lagi supaya mesisnya nanti nggak kececeran, karena ini tipenya nanti agak digulung, takutnya kalau nggak nempel pasti bercecer. Nah, kita potong menjadi dua bagian, satu sisinya agak lebih lebar dan satu sisi yang lebih lebar itu kita bagi lagi menjadi 3. Ini modelnya mirip dikepang. Nah, ini jadi 3 bagian. Satu sisi yang kita kepang ini kita lakukan sampai terkepang semua sisinya ya. Nah, seperti ini. Agak hati-hati karena takut mesisnya berjatuhan. Sudah sampai ujung langsung satukan ya, supaya nanti enggak copot jalinannya. Nah, sisi yang lain kita gulung seperti ini, lalu kita balikkan. Nah, seperti ini. Lalu digilingkan di atas adonan yang tadi sudah kepang. Nah, seperti ini. Ujungnya seperti biasa, selipkan di bawah adonan rotinya. Supaya saat dia proofing nanti tidak lepas. Nah, adonan model yang keenam. Ini saya menggunakan kayu manis bubuk. Jadi gula palm dicampur dengan sedikit kayu manis bubuk. Taburkan di atas adonan roti yang sudah digilas. Ratakan. Ratakan ya. Nah, seperti ini. Kalau lalu kita iris-iris lagi dengan catatan tidak terpotong antara ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita gulung dari sisi pojok. Nah, seperti ini ya. Memang akan berantakan sih, karena kan
kayu manis itu seperti gula ya, butiran-butirannya akan kececeran. Nah, lalu kita satukan kedua ujungnya, kita jepit seperti ini, lalu kita sisihkan. Modelnya seperti ini. Nah, untuk model seperti ini bisa juga menggunakan misis. Model selanjutnya, ini saya nggak pakai filling. Jadi adonan roti langsung saya bagi menjadi 3 bagian, lalu saya pilin memanjang. Nggak pakai isi. Kita lakukan pilin semua adonan jadi memanjang ya. Seperti ini, lakukan terus. Lalu setelah semuanya dipilin dengan sesuai panjangnya, kita satukan. Nah, lalu kita kepang. Nah, seperti ini. Seperti ngepang rambut ya. Nah, seperti ini. Lalu ujungnya sama, kita satukan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sisihkan. Nanti proofing atau kita istirahatkan, maka dia akan mengembang. Model yang ke-8, seperti biasa, setelah adonan roti kita gilas, taburkan isian. Saya menggunakan misis. Giling lagi supaya misisnya tidak berceceran, supaya nempel. Lalu pilin lagi, maksudnya digulung lagi sampai rapat. Lalu saya bagi 2 adonan ini, terputus ya, bagi 2 terputus. Lalu belah lagi tapi tidak lepas. Nah, belah lagi tapi tidak lepas. Lalu kita satukan ini, satunya dipilin. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini modelnya. Nah, kita sisihkan ya. Adonan roti manisnya sudah siap. Lalu kita oles dengan olesan telur untuk supaya nanti hasilnya itu lebih mengkilat dan kuningnya cakep banget. Lakukan semuanya pada adonan roti yang sudah mengembang. Sebelumnya oven sudah kita panaskan kurang lebih dengan suhu 190 derajat selama 20 menit dengan api atas bawah. Lalu untuk yang sosis ini bisa teman-teman tambahkan saus dan mayones untuk mempercantik tampilannya. Bisa tambahkan juga dengan parsley bubuk, oregano, selera ya, nggak ada pun juga nggak apa-apa. Kita oven, kita tunggu ya sampai hasilnya roti ini akan mengembang dengan sempurna. Tapi ingat, jangan sampai overbake. Nah, begitu dia matang, jangan lupa pada kondisi panas langsung kita oles dengan butter. Fungsinya supaya roti lebih lembut lagi dan tidak kering.
Begitu juga tampilannya tidak terlalu gosong. Nah, model roti manis yang sederhana ini sudah terlihat cantik dan layak jual. Selamat mencoba sahabat. Makasih banyak yang sudah nonton. Bagi yang belum subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak tertinggal video terbaru kami. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.